Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nurmi selaku moderator dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai teori hak kepemilikan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bertindak sebagai presentator. Ini dia anggota dari kelompok 5, ada Putri Yuliandra, Pipit Ramadaini, Ahmad Fauzan Anugrah, dan Moirsan. Kan kita akan membahas secara singkat 5 poin penting di dalam teori hak kepemilikan. Yang pertama itu ada teori hak kepemilikan. Yang kedua, hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Yang ketiga, hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Yang keempat, hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, kritik terhadap sistem sosialis. Ini akan kita bahas secara singkat dan saya harap semoga teman-teman yang mendengarkan dan melihat video ini bisa memberikan sedikit saran dan kritikan agar kami bisa memperbaiki presentasi kita untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, teori hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan kelembagaan institusi karena di dalamnya mengandung norma-norma dan aturan main permanfaatannya dan merupakan alat pengatur hubungan antar individu. Hak kepemilikan juga dikenal sebagai hak milik, adalah hak teoritis atau hukum yang dimiliki suatu entitas untuk memiliki properti, baik berwujud maupun tidak berwujud. Definisi dan tipe hak kepemilikan berawal dari kerangka kelembagaan. Dasar negara liberal, klasik mengasumsikan bahwa hak kepemilikan ditetapkan berdasarkan individu menurut prinsip kepemilikan pribadi dan adanya saksi atas hak kepemilikan yang dapat dipindahkan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak. Menurut Nugroho 2006, dalam property right, hak kepemilikan adalah hak yang dimiliki individu masyarakat, negara atas suatu sumber daya untuk mengelola, memperoleh manfaat, memindahtangankan bahkan untuk merusaknya. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan. Yang pertama itu ada rezim sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Yang kedua itu ada rezim sistem ekonomi sosialis yang mengandalkan hak kepemilikan ada di tangan negara. Hanya negara juga yang berhak memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Yang terakhir itu ada rezim sistem ekonomi campuran, perkawinan sistem ekonomi di mana kepemilikannya berada di tangan swasta. Selanjutnya, materi hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan, salah satu persoalan ekonomi yang kerap menjadi bahan perdebatan adalah mengenai penanganan eksternalitas. Ekonomi neoklasik di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas sehingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Sementara itu, ekonomi neoklasik di sisi lain berpandangan bahwa eksternalitas eksis dalam kegiatan ekonomi sehingga harus dipecahkan secara sistematis. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan masalah seperti halnya pasar tidak akan mampu memecahkan persoalan hak kepemilikan atau property rights dan barang publik. Pada titik inilah diperlukan instrumen aturan main untuk bisa menangani masalah eksternalitas. Tentu saja, makna aturan main tersebut berada di luar kerangka ekonomi pasar atau market ekonomi. Salah satu proposisi yang digunakan oleh aliran neoklasik adalah intervensi negara atau pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam memecahkan kasus eksternalitas. Jadi, meskipun mazhab neoklasik tetap percaya bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang paling efisien mengalokasikan
kegiatan ekonomi, tetapi dalam aspek-aspek tertentu seperti pengenalan eksternalitas, barang publik, dan hak kepemilikan pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat mekanisme pasar. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bacakan, hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Tema efisiensi ekonomi selalu relevan dalam bidang ekonomi mengingat tujuan terpenting dari kegiatan ekonomi. Setidaknya menurut paham klasik atau neoklasik adalah untuk mencapai efisiensi. Efisiensi sendiri secara sederhana sebagai upaya memperoleh output yang lebih besar dengan input atau faktor produksi yang sama. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi tersebut bisa dicapai melalui dua cara, yakni pendekatan status dan pendekatan dinamis. Dalam pendekatan statis, efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialis tenaga kerja atau division of labor. Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas akan meningkat. Umumnya, di negara maju, pendekatan dinamis yang lebih banyak diadopsi, sedangkan di negara berkembang, pendekatan statis yang lebih banyak dipakai untuk meningkatkan efisiensi. Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka ada beberapa perspektif yang bisa digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru seperti teknologi. Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan atau inovasi teknologi lewat paten akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Sampai saat ini, ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap sumber daya alam atau SDA masih sangat besar, khususnya di negara berkembang. Ketergantungan terhadap SDA tentu akan menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan eksploitasi sebesar-besarnya, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Baik, itu saja pembacaan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok saya. Baiklah, selanjutnya itu ada kritik terhadap sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu kritik terhadap konsep materialisme. Materialisme adalah faham yang berpendapat bahwa melainkan benda jua yang menjadi sebab segala yang ada dan terjadi di dunia ini, di mana materi ini bersifat asali dan juga mengesampingkan agama. Dari segi konsep berpikir di atas, nampak bahwa materialisme ini tidak sesuai dengan logika, tetapi materi. Hal ini karena materi dianggap sebagai asal segalanya, termasuk pemikiran. Adanya materi lebih dahulu dibandingkan akal atau pikiran. Di satu segi, materialisme juga berlawanan dengan citra manusia yang memiliki naluri beragama. Yang kedua, kritik terhadap asas yang membangun sistem ekonomi sosialis, di mana yang pertama itu kritik terhadap ide kesetaraan atau equality. Dari segi kesetaraan yang hendak diwujudkan dalam sosialisme adalah kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini jelas mustahil diwujudkan. Yang kedua itu kritik terhadap ide menghapuskan kepemilikan individu. Mengenai penghapusan kepemilikan individu secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini karena kepemilikan merupakan salah satu aspek dari naluri untuk mempertahankan diri, sehingga senantiasa ada dalam diri manusia. Yang ketiga itu kritik terhadap konsep pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Dalam masalah pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif, sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru-hara di tenaga masyarakat, atau dengan menciptakan dendam maupun permusuhan antar sesama manusia. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5 yang membahas mengenai teori hak kepemilikan. Sebelum saya menutup video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya karena sudah berpartisipasi dalam menyukseskan presentasi kita pada hari kali ini. Dan semoga yang menyimak video presentasi kami bisa bermanfaat bagi si pendengar dan juga bisa kita terapkan di kemudian hari. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya Nurmi sebagai moderator dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.